Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. tanggal 6 Juni 2021 di Kayong ya Pak ya? Iya, Di Kayong Utara, Kecamatan Kecamatan Simpang Hilir. Simpang Hilir ya. Kegiatan bimbingan cepat baca Al-Quran metode kuantum hijaiyah bersama para mu'alaf ya. Kebetulan ada 30 orang mu'alaf. Nih salah satunya yang menurut saya spesial adalah seorang bapak dari Flores, asal Flores, tapi sudah puluhan tahun ya Pak ya? Ya, Sudah puluhan tahun di Kayong Utara ini. Beliau adalah Pak Clement. Clement siapa namanya Pak? dan Surya Ridwan. Ini dia, ganteng sekali. Nah, ini namanya Pak Clement. Beliau berumur 64 tahun. 64 tahun. Oke, Pak Clement akan menceritakan singkat bagaimana sampai beliau memeluk Islam, karena menurut kabar dia pernah membara ya, mengembara dan menemukan beberapa keyakinan sebelumnya yang sebelum Islam ya. Ya, Tapi pertanyaannya, apa yang beliau cari? Kenapa beliau sampai memeluk beberapa agama? Menurut kabarnya begitu ya. Nah, kita coba dengarkan langsung ya pada Pak Clement. Pak Clement, silakan. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi memang pertama-tama saya ini dilahirkan oleh orang tua itu memeluk agama Katolik. umur berapa tuh? Dari kecil. Umur dari kecil, dari sejak lahir sampai ke usia 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun saya sudah bisa dapat mempelajari agama Kristen Protestan. Nah, jadi Katolik udah selesai ke agama Kristen Protestan Itu yang Katolik dari siapa? Bapak atau ibu? dari orang tua dua-duanya. Nah, kemudian saya ke Kristen Protestan karena saya sekolahnya di Yayasan Kristen Protestan. siapa yang membimbing waktu itu? Yang membimbing waktu itu adalah guru-guru yang ada di Kristen Protestan. Memang diarahkan ya, Diarahkan supaya ke Protestan. betul. Nah, jadi selepas daripada itu saya di daerah sekeliling lingkungan saya itu adalah dekat dengan penduduk yang banyak, mayoritas orang Bali. Hindu berarti. Orang Bali. Ah. Jadi mereka pun waktu mau untuk mengadakan upacara kehinduan, saya selalu mengikuti juga. Selalu ikut. Oh ini begini, oh gini. Jadi saya bisa membedakan bahwa dari Katolik ke Kristen Protestan ke Hindu. Itu di Flores ya? Ya di Flores Pak. Ternyata ada pemeluk Hindu juga di sini. Ada Pak. Jadi setelah itu saya Tamat SMA, SPG. Tamat SPG saya langsung 1 tahun itu saya siap saja ke sana kemari. Di lingkungan yang saya diami itu juga ada Kristen, ada orang Bali, ada juga yang Konghucu. Ya. Jadi Cina. Konghucu. Jadi saya pada waktu tahun 1979 itu saya sampai di sini, itu saya udah tahu di sana itu ada Konghucu, datang ke sini, di sini bergaul dengan orang Konghucu. Di mana? Di Kayong ini? Di Kayong. Tahun berapa Bapak ke Kayong? Tahun 1979. Masih bujang atau udah berkeluarga? Masih bujang. Jadi saya itu bergaul dengan orang Konghucu. Lalu kenapa kalau pada waktu saat itu kan istilahnya pergaulan makanan apapun, bentuk apapun, minuman apapun itu kan bebas. Tidak ada dikenal dengan halal haram itu tidak ada semua. Jadi saya itu setelah daripada itu saya kan udah ada 5 agama ini. 4 agama. Setelah daripada itu saya diam di lingkungan, saya ngajar. Tugas pertama itu kan mayoritas Muslim. Oh Bapak guru ya? Saya guru. Di mana tugas pertama? Tugas pertama di Teluk Batang. KTP Bapak apa waktu itu masih? KTP saya pada waktu itu masih Katolik. Katolik. Setelah daripada itu saya
karena lingkungan di situ itu ada mayoritas Islam, saya melihat gaya orang kesini kesana kesemani, ada hari raya gini, ada hari raya, ada bulan puasa gini. Saya mulai ikuti jejak sedikit-sedikit. Saya ikut mulai belajar puasa, masih mulai belajar sembahyang. Siapa yang ngajari bapak? Nah, saya ada anak angkat orang Jawa. Jadi itu kesadaran bapak sendiri? Itu mungkin hidayah dari Allah, Pak. Jadi saya ikut-ikut. Selama 6 tahun. 6 tahun itu saya ikuti terus. Puasa saya jalan terus setiap bulan puasa saya penuh puasa. Ikut sholat. Belum malam ini, Pak. Setelah saya berpikir demikian, lama-lama itu Allah memberikan satu jodoh. Saya berpikir, udahlah, ini mungkin jodoh yang diberikan oleh Allah adalah dengan orang Muslim. Jadi saya bicara dengan salah satu bapak di situ lingkungan itu, bapak angkat lah. Saya bilang, saya ini mau masuk mualaf. Saya udah tahu semua, cuman saya belum tahu ngaji ini dan itu. Cuman saya ikut sembahyang di masjid, ikut puasa, saya ikut tarawih, semua saya ikut. Calon istri bapak tahu bapak masih Katolik? Ya, masih. Kok dia mau dengan bapak? Dia memang itu, karena dia udah bacaannya itu, saya udah bertemu dengan dia, sudah katakan bahwa saya akan masuk menjadi mualaf. Jadi dia pun setuju. Jadi saya itu, orang tuanya pun saya datangi, orang tuanya bilang oke. Jadi pada tahun 1984 bertepatan tanggal 6 itu saya diislamkan ya. Umur berapa tuh? Disadatkan umur 24 tahun. Nah, jadi saya waktu itu juga saya masuk umur 24 tahun itu saya ngajar sana sini, SMP, SMA, SD, SMP, SMA, waktu itu saya ngajar semua. Istri bapak orang apa? Istri saya orang Bugis. Muslim. Muslim. Jadi saya itu langsung ada mungkin Allah memberikan suatu petunjuk bahwa harus belajar dengan ini. Jadi salah satu haji itu diamnya di seberang sana, Pak. Tapi dia bisa datang dan menjumpai saya. Mungkin Allah memberikan kayak ditunjukin ya. Petunjuk betul-betul. Datang dan menjumpai saya, menanyakan saya mau bagaimana, mau belajar enggak, kira-kira mau masuk Islam. Betul-betul mau masuk Islam. Saya betul, Pak, mau masuk Islam. Menurut bapak dari 5 agama yang bapak lalui itu, ada nggak perbedaannya? Perbedaannya memang sangat jauh, Pak. Sangat jauh. Misalnya dari Katolik, dari Kristen Protestan, maupun dari Hindu, mau Konfutsu, itu jauh sekali, Pak. Jadi inilah saya megang betul-betul itulah menyebutkan 2 kalimat syahadat itu. Pada waktu itulah saya disunat tanggal 6 September. Tanggal 6 September. Lalu tanggal 18 September 1984 saya kawin, Pak. Dinikahkan. Jadi kawin tuh sebenarnya bukan karena agama ya, bukan karena pindah agama, bukan karena mau kawin ya? Tidak. Yang kawin ini kan istilahnya itu mungkin jodoh yang diberikan oleh Allah. Dan saya ke masuk mualaf ini kan itu mungkin salah satu hidayah yang betul-betul diberikan oleh Allah dengan saya menjalankan amanah Allah. Padahal agama asal ya, agama lahir itu kan sebenarnya harusnya lebih kuat, Pak. Seharusnya memang kuat. Apa yang membuat Bapak kok jadi berpindah-pindah gitu? Inilah, Pak. Kalau di dalam penyampaiannya di situ kita kan Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak diperanakan. Allah itu hanya satu zat yang berkuasa. Yang kita percaya bahwa Allah itu adalah di lingkungan alam ini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, laut, darat, itu semua itu. Saya berpikir seperti itu. Oleh karena ini
dibedakan dengan agama Katolik, yang pertama itu saya yang masih bertanya dalam hati saya itu, kok Nabi Isa itu disebut nama anak Allah. Apakah Allah itu melahirkan? Ataukah bagaimana? Jadi saya itu disitulah saya itu mulai ragu dan bertanya, selalu bertanya. Tapi dalam pertanyaan saya itu kadang-kadang tuh disanggah. Nah, nggak ada kejelasan yang sebenarnya. Kalau di Hindu gimana pengalaman Bapak? Di Hindu itu saya hanya ikut-ikut begitu ya Pak. Ikut-ikut ya. Di Buddha pun sama gak? Di Konghucu pun sama juga. Kristen Protestan pun tidak jauh dengan Katolik Pak. Semua percaya dengan itu. Jadi yang mana yang disebut Tuhan, yang di mana yang disebut Allah, yang Nabi Isa itu disebut Allah juga, Tapi Tuhan yang juga. membuat Bapak benar-benar tertarik di Islam itu bagian mananya Pak? Bagian yang menyebutkan itu. Yang Saya hanya berpegang pada syahadat. syahadat ya Pak? Syahadat. Jadi syahadat itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya pegang macam itu ya. Berarti Muhammad itu betul-betul dia Rasulullah. Penyambung daripada Allah memberikan untuk menyiarkan agama Islam. Tapi ini kan kadang-kadang kalau di agama Katolik ini kan dengan Kristen itu kan kadang-kadang masih kait mengait. Jadi itulah membuat saya itu tertarik ke Islam itu di situ. Kan kadang-kadang ada orang masuk Islam karena dengar suara azan katanya kan. Ada mimpi apa. Dan itulah Pak, makanya saya tahun 1979 itu betul-betul saya dalam mimpi saya itu memang ada mimpi juga Pak. Ada mimpi saya itu bahwa saya itu disunat. Saya disunat. Oleh karena itu mimpi saya itu tanggal 5 September itu di mimpi tanggal 6 saya minta sunat Pak. Minta sunat. Kok begitu yakin Bapak itu dengan sunat itu? Ya, namanya pembersihan. Padahal kan enggak gampang. Dalam pembersihan itu kan Pak kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kalimat syahadat ini kan sah. Apabila kita menyebutkan 2 kalimat syahadat ini berarti sah kita ini menjadi Islam. Ya, muslim betul-betul. Dan Bapak enggak menyesal ya sampai sekarang ya? Tidak ada Pak. Penyesalan itu tidak ada Pak. Karena ini hal-hal seperti ini adalah semuanya adalah hidayah Allah Pak. Jadi kita kehendak Allah semua Pak. Dan kita manusia itu hanya merencanakan ini dan itu, tapi Allah tidak merestui bagaimana? Terkait dengan keluarga yang beragama asal juga Bapak tidak tidak permasalahkan ya? Tidak. Saya bahkan anak istri saya bawa pergi Pak. Ketemu. Saya pergi ketemu kan tahun 2003, 2001, 2003, 2007. Bagaimana saya bawa tanggapan keluarga? Tidak menjadi masalah Pak. Itu alat kehendak. Itulah kemauan siapa saja. Dalam satu rumah itu kadang-kadang itu ada 2 agama, ada 3 agama. Berarti demokrasinya bagus tuh keluarga Bapak. Di sana memang enggak heran lagi Pak. Kebebasan memilih agama. Itu memeluk salah satu agama itu satu hak kita sendiri. Yang penting tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan Pak. Jadi pada waktu itu saya Pak Haji yang pertama itu Pak Haji Dola itu membina saya Pak pertama. Dari jam 6 maghrib sampai jam 6 subuh pagi, jam 6 pagi mengajarkan begini. Tapi dipikirnya bahwa saya itu mungkin belum tahu sembahyang, sholat ini belum tahu, belum ini. Tapi untuk mempelajari bacaan sholat itu Pak, saya tahu. Hanya mendengarkannya, tapi pengajian saya belum mengaji Pak. Belum tahu balik batas. Sampai kuantum hijaiyah Bapak udah pernah ngaji berapa kali udah dengan guru dengan apa? Dengan siapa? Dengan siapa aja ngaji Quran selama ini? Saya ngaji Quran baru ini Pak dengan Pak Ustadz ini Pak. Dengan Pak Ustadz Jalian ini yang kemarin duduk di sini Pak. Itu saya ngaji, itu baru betul-betul saya ngaji Pak.
Itu pun saya hanya dengan pelajari dengan Pak Haji itu pelajari bagaimana seluk jalannya Islam ini, bagaimana itu saya pelajari dengan Pak Haji ini, Pak Haji Abbas, Pak Haji Doa, 2 orang ini Pak. Nah, jadi di samping itu saya didukung oleh anak-anak saya. Anak saya itu ketiganya itu, Pak, sekarang Bapak udah ini, Bapak udah pensiun, Bapak harus ngaji. Jadi selama 4 tahun ini saya ngaji Pak. Ngaji sama-sama mualaf ini lah Pak. Bagaimana perkembangannya 4 tahun? Alhamdulillah Pak. Sholat 5 waktu tidak ketinggalan. Alhamdulillah Pak. Nah, dengan Quantum Hijayah, hari Jumat tidak ketinggalan. Hari raya Pak, setiap hari raya Idul Fitri, pegawai Masjid Al-Munir harus turun dari masjid ke rumah saya Pak. Oh, lebaran. Itu harus Pak. Jadi keharusan itu memang udah saya katakan dengan pegawai masjid. Imam manapun, pengganti imam baru pun saya katakan, Pak, Bapak mungkin baru, tapi setelah sholat id selesai itu ke rumah saya. Itu memang setiap tahun Pak. Setiap tahun. Itu di Masjid Al-Munir tuh Pak, Desa Pulau Kumbang. Nah, sekarang Bapak bertemu dengan Quantum Hijayah Pak. Apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah Pak. Di sini makanya saya selalu ini itu Pak, bertanya dan selalu menekan itu karena pengajian saya ini ada hal-hal yang macam tanda-tanda panjang, pendek, sengungnya atau goyangnya tadi itu Pak tercantum di dalam dari pertama saya mulai dari Iqro 1 sampai Iqro 6 sampai Sirah Al-Quran, saya sampai sekarang juz 7 ke juz 8 Pak. Alhamdulillah lah. Ini Pak, juz 7 juz 8. Jadi saya itu sekarang itu dengan adanya pengikut pelatihan seperti ini Pak, menambah ada bukaan. Di situ saya bisa tahu bahwa berarti bacaan saya yang ini ada. Tadi malam saya buka lagi Pak, di Al-Quran saya, di Al-Quran mulai dari ini yang saya baca itu juz 1, juz 2, juz 3, saya buka di mana yang ada ini. Ini saya kasih tanda. Ini. Jadi inilah Pak, inilah namanya menambah ilmu saya di dalam mungkin menghabiskan 30 juz. Jadi Bapak merasa ada manfaatnya ya? Manfaat Pak, bermanfaat sekali. Bukan nama bermanfaat, penting sekali Pak. Ini saya dengan ada seperti ini, makanya istri saya katakan, kata Bapak itu mawal pergi. Kenapa Bapak masih umpan ayam? Umpan dulu ayamnya sebentar. Kayak cepat. Nah itu. Alhamdulillah. Anak saya itulah Pak. Jadi saya yang pertama itu saya tidak dipaksa, tidak didorong oleh orang lain. Karena mualaf ini Pak, orang masuk mualaf ini ada 3 syarat Pak. Yang pertama itu hidayah dari Allah. Yang kedua itu mempertanggungjawabkan. Yang ketiga itu paksaan. Yang pertama hidayah dari Allah Pak, tidak dipaksa oleh siapa-siapa. Tidak mempertanggungjawab. Tapi kalau orang masuk mualaf mempertanggungjawabkan Pak, misalnya menghamilkan anak orang, harus bertanggung jawab, mau tidak mau nikah. Itulah kejadian kawan-kawan saya ini tidak masuk mualaf tapi tidak mau sholat, tidak mau apa puasa tuh. Ada Pak. Nah, misalnya kita kumpul ada 5 orang, kita paksakan kamu masuk Islam, tidak kamu dibunuh. Itu namanya paksaan. Tak boleh. Jadi 3 ini Pak. Tapi yang pertama itu adalah hidayah dari Allah. Makanya saya berkeputusan bahwa saya masuk Islam ini, saya masuk Islam ini tidak dipaksa oleh siapapun, tapi saya ini adalah hidayah dari Allah. Makanya saya selalu mengajak dengan kawan-kawan yang saya ajak, tapi kawan-kawan itu kadang-kadang tuh kayak berat, membenci. Saya pun bingung juga.
Ya. Itulah Pak. Nah, ini dia tadi sekilas tentang bagaimana perjalanan Pak Clement ya masuk Islam. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.